Halo masyarakat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Pujamulya. Saya dari Sidoarjo. Di sini saya sebagai Ketua Karang Taruna RT 9 RW 10 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Erika Irawati. Saya adalah Ketua PKK di RT 3 RW 1. Saya tinggal di Arif Rahman Hakim nomor 84 Keputih, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo di Surabaya. Halo, nama saya Wilujeng Restu Sarastri, mahasiswa tingkat akhir di UIN Sunan Ampel Surabaya. Asal saya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Snudin. Saya berasal dari Keputih, Surabaya. Pekerjaan semuanya saya lakukan asalkan menghasilkan uang, dan sementara ini ada yang jualan online, juga termasuk lagi mencoba untuk usaha ternak ikan cupang. COVID-19 sejauh artikel yang saya baca yaitu coronavirus disease 19. COVID itu penyakit yang mudah menularkan dan juga mematikan dari orang ke orang lain. COVID-19 adalah sejenis penyakit menular dari kelompok keluarga coronavirus yang salah satunya adalah SARS-CoV-2, di mana penyakit ini adalah menyerang saluran infeksi pernapasan pada manusia. Di mana virus ini ditemukan tahun 2019 dan mulai mewabah menjadi pandemi yang besar sekali di daerah Wuhan, Cina, sehingga menyebar hingga ke negeri kita, Indonesia. Itu penyakit yang menular, lalu yang menyerang sistem pernafasan sehingga menjadikan infeksi, bahkan efeknya itu bisa menyebabkan kematian. Jadi setahu saya juga itu kan itu semacam SARS, dulunya nama SARS, tapi ini SARS jenis baru. Itu setahu saya tentang COVID-19. Kalau gejalanya itu kurang lebih hampir sama seperti penyakit flu, batuk. Itu kenapa ada anjuran menggunakan masker itu tadi kan karena penyakitnya itu seperti flu. Gejalanya itu bisa demam tinggi, bisa suhunya sampai 38, terus batuk-batuk, kemudian yang terakhir sesak nafas. Lalu sistem imun tubuhnya menurun, gangguan pernapasan terutama di daerah tenggorokan, paru-paru, dan organ-organ vital lainnya yang digunakan untuk sistem pernapasan. Setahu saya itu. Gejala umum pada penderita orang yang terserang penyakit dari COVID-19 ini adalah dia ada demam dengan suhu tubuh di atas 30 derajat, kemudian dia batuk kering, terus tenggorokan, sesak napas. Nah, umumnya gejala ini muncul pada waktu 2-14 hari setelah penderita itu terpapar virus corona. Jadi gejalanya ya seperti pada umumnya, batuk, pilek, bersin-bersin gitu kan. Jadi orang-orang semua tahu kalau misalnya gejala flu ini merupakan salah satu gejala dari virus corona tersebut. Setiap orang mempunyai peluang untuk menderita COVID-19. Jadi baik itu orang tua, anak-anak, bayi, ibu hamil. Khususnya buat orang yang mempunyai penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, dan juga lain-lain. Kalau yang bisa terinfeksi ataupun terkena COVID-19 ini semua orang, khususnya orang-orang yang sudah lanjut usia, karena rentan, karena daya tahan tubuhnya, imunnya itu tidak setinggi, tidak sekuat yang anak-anak muda ataupun yang umur-umur di bawah 40 tahun. Penularannya itu bisa terjadi pada orang yang sebelumnya sudah mempunyai penyakit, terus orang yang sudah rentan umurnya, kemudian anak-anak juga bisa terkena loh. Dulu waktu awal-awal ramainya COVID ini, bahkan ada di berita itu bayi umur 2 tahun pun juga terserang COVID. Saya mendengar berita bahwa ada balita berusia 2 tahun harus dijemput oleh
pihak rumah sakit untuk dilakukan isolasi karena dia terkontaminasi virus COVID dari ibunya. Jadi nggak hanya orang-orang tua ataupun yang punya penyakit, tapi bahkan anak bayi pun juga bisa terkena virus tersebut. Terutama orang-orang usia tua sih, usia di atas 60 tahun ke atas itu rentan sekali terkena virus. Penularan COVID-19 ini adalah lewat droplet yang keluar pada saat si penderita itu batuk ataupun bersin. Bisa jadi dari benda-benda mati seperti kursi, pintu, handphone yang kita gunakan sehari-hari yang terkontaminasi virus dari orang yang pernah menggunakan benda-benda tersebut. Dia memegang mulut dan hidungnya tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu adanya kontak jarak dekat dengan si penderita COVID. Yang terjadi dari air liur, kemudian apabila kita berjabat tangan itu membawa kuman, terus kemudian bersin-bersin atau flu juga bisa. Penularannya ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kurang lebih sama seperti flu, melalui batuk gitu kan, batuk, terus bersin-bersin, pilek, bahkan juga melalui kontak fisik. Kontak fisik ini yang ditakutkan adalah ketika bersin itu tangannya terkena cipratan air liur ataupun dahaknya, itu kita nggak sengaja kita memegang orang, kita bersalaman ataupun memegang benda-benda lain. Jadi yang paling berbahaya adalah melalui kontak fisik. Itu salah satu media yang menjadi penularan COVID-19. Dan kebanyakan sih tertular dari kontak langsung dan juga air liur seperti dari bersin atau batuk dari orang yang positif COVID-19. Pencegahan COVID-19 adalah dengan kita melakukan pembatasan sosial atau social distancing. Himbauan dari pemerintah juga social distancing. Jadi jaga jarak. Bukan berarti kita harus memutus silaturahim atau enggak, tapi kita adalah antisipasi supaya sama-sama lah, kita sama-sama menjaga satu sama lain. Jadi itu tadi himbauan yang paling utama dari pemerintah. Kalau stay at home ya mungkin itu banyak yang kurang setuju lah, karena ya harus bekerja dan lain sebagainya. Kemudian menerapkan etika ketika kita batuk atau bersin dengan cara kita menutup mulut kita dengan siku kita ataupun dengan tisu. Setelah itu tisunya kita buang ke tempat sampah biar tidak menular ke orang lain. Pertama, kita harus menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita, dan juga keseharian kita dalam beraktivitas. Nah, selanjutnya adalah ketika kita merasakan untuk badan kita kurang sehat atau apa, kita segera melakukan karantina mandiri. Nah, yang penting lagi adalah selalu menjaga kebersihan dengan cara sering kita mencuci tangan dengan sabun dan dengan air, sebaiknya dengan air yang langsung mengalir ataupun dengan hand sanitizer. Terus setelah itu hindari memegang wajah, terutama area mata, hidung dan juga mulut. Kemudian sering membersihkan perabotan di rumah, terutama yang sering kita pegang seperti handphone, laptop, meja, handle pintu dan lain sebagainya. Selain itu, ketika kita keluar rumah juga kita menggunakan masker untuk alat pelindung. Entah itu yang orang yang sedang sakit, terutama orang yang sedang sakit. Meskipun orang yang tidak sakit pun juga bisa menggunakan masker, karena yang ditakutkan adalah kita tidak tahu siapa saja yang terkena gejala virus corona itu. Dimana masker ini kan melindungi sistem pernafasan kita dari virus secara tidak langsung. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer, dan jangan lupa jaga jarak. Jangan lupa juga jaga kesehatan. Oke? Pandemi COVID menurut saya adalah suatu peristiwa di mana menyebarnya wabah penyakit coronavirus tahun 2019 yang kemudian dengan
kesehatan COVID-19. Nah, virus ini pertama kali dideteksi di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Kemudian oleh WHO ditetapkanlah sebagai pandemi COVID pada 11 Maret tahun 2020. Ya, awalnya saya ingin mengatakan semoga segera berlalu lah pandemi ini, karena sangat merugikan banyak orang, entah itu dari kesehatan ataupun yang paling nyata adalah dari segi perekonomian. Menurut saya tentang pandemi COVID-19 ini sangat-sangat tidak menguntungkan untuk banyak orang ya, dan membuat orang yang banyak PHK juga. Masyarakat jadi waspada dan lebih aware terhadap kesehatan dirinya sendiri dan lingkungannya. Dan juga di sini masyarakat terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang peduli dan kubu yang hanya mempedulikan dirinya sendiri. Di sini kubu yang peduli, dia ikut andil membantu masyarakat yang terkena dampak dan membantu tetangga sekitar dan lingkungan sekitarnya. Tapi yang hanya mempedulikan dirinya sendiri, dia akan menyetok makanan, obat-obatan, alat kesehatan hanya untuk kesehatan dan kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Itu kan menimbulkan kepanikan publik, sehingga masyarakat yang seperti itu merugikan masyarakat banyak. Jadi pandemi ini cukup menyerang banyak sektor, terutama kesehatan itu tadi. Jadi orang-orang itu muncul kepanikan, muncul ketakutan, sehingga kan muncul adanya himbauan dari pemerintah yang stay at home seperti itu. Jadi ya itu tadi menurut saya tentang pandemi ini. Ini pesan untuk masyarakat, terutama untuk diri saya sendiri. Ayo kita biasakan hidup sehat, hidup bersih, cuci tangan setiap kali habis keluar rumah, kita biasakan itu. Sebenarnya kalau pola hidup bersih dan sehat ini mengenai cuci tangan itu sebenarnya sudah dari dulu orang-orang tua kita menganjurkan ketika kita selesai dari keluar rumah jangan lupa cuci tangan. Jadi istilahnya nek mari metu iku wis suwo, biar enggak ada kotoran atau lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya biasakan menggunakan masker. Kalau imbauan dari Pemkot Surabaya itu kan mari membiasakan yang tidak biasa. Jadi seperti kita menggunakan masker kan pada umumnya kita tidak biasa. Jadi kita mencoba untuk membiasakan yang tidak biasa. Setelah itu jangan lupa jaga daya tahan tubuh, imun kita, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, yang sehat, yang mengandung sayur-sayuran itu perlu dimakan. Terus jangan lupa dengan asupan vitamin, terutama vitamin C. Ya, mungkin itu sih saran dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Pesan saya untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID ini, marilah kita bersama-sama menangani pandemi ini dengan mentaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk tetap disiplin stay at home, jaga jarak dalam berhubungan, rajinlah cuci tangan, pakailah masker ketika Anda keluar dari rumah. Dengan tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah agar kita bisa diberi kesempatan untuk bisa kembali pada situasi dan kondisi di mana kita bisa berinteraksi dan juga bersilaturahmi dengan keluarga kita. Untuk seluruh warga Sidoarjo khususnya dan warga Indonesia pada umumnya, kita harus menjaga kesehatan kita di era new normal ini. Karena PSBB sudah berakhir, yang berakhir hanyalah sistem pemerintah untuk menjaga masyarakatnya agar terhindar dari COVID-19. Tapi virusnya masih tetap ada di sekitar kita. Kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga higienitas kita dalam berhidupan sehari-hari, dan juga tetap semangat menghadapi COVID-19. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjaga kesehatan kita.